bersyukur kita pagi hari ini boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah datang kepada Tuhan. Kita percaya dimanapun kita hari ini mengikuti dan melakukan ibadah, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya setiap pertolongan kita itu datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang dengan senantiasa memelihara setiap ciptaannya. Kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mau mempersembahkan yang terbaik buat Dia pada pagi hari ini. Kita menaikkan segala syukur kita kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian saat menyembah.
Yesus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau untuk beribadah kepada Engkau, maka Engkau Allah yang hadir dalam setiap ibadah kami. Engkau Allah yang memimpin dan melawat setiap kami ya Bapa. Sekalipun kami tidak berkumpul bersama-sama dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu semua, salam. Saya percaya bahwa dimanapun kita selalu ada sukacita Tuhan, amin. Sungai sukacita. Setiap anak-anakmu yang mempersembahkan persembahan mereka pada pagi hari ini, kami percaya ketika kami memberikan bukan membuat kami kekurangan, tetapi sungguh Engkau melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan sekali pujian Sungai Sukacita.
memiliki sifat-sifat karakter dari Roh Kudus ya Bapa, yang adalah roh kebenaran, yang adalah roh yang memberikan segala sesuatu sehingga kami boleh dekat dengan Allah. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sanggup menghidupkan kami. Kami yang barangkali letih lesu dengan beban berat Tuhan, tetapi Engkau ya Bapa membangkitkan kembali semangat kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Selamat hari Sabat, di mana kita boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih banyak berkomunikasi dengan Dia, dan kita juga menikmati berkat-berkat-Nya. Amin saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Judul khotbah saya pada hari ini saudara-saudara yaitu Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Siapakah Roh Kudus yang disebut juga Roh kebenaran dari ayat ini saudara? Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, sehingga mereka itu adalah satu. Dan Dia saudara mendengar apa yang dikatakan Allah, dan Dia menyampaikan apa yang didengarnya itu saudara. Ketika Tuhan Yesus mengutus Dia untuk datang ke dunia ini saudara, maka kata-kata Allah itulah yang disampaikannya kepada seluruh umat manusia. Dia tidak berbicara dari kehendaknya sendiri, tetapi dari kata-kata yang didengarnya dari Allah, yaitu Bapa, Tuhan Yesus Allah Anak, dan Dia Allah Kudus. Saudara, apa yang dikatakan oleh Allah itu yang disampaikannya kepada umat manusia, dan Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu merupakan teladan bagi kita saudara, bahwa kita di dunia ini apa yang harus kita katakan saudara, yaitu kata-kata firman, yaitu kata-kata kebenaran, dan bukan kata-kata untuk kepentingan kita sendiri, bukan kata-kata yang bersayap, bukan kata-kata yang berbohong, bukan kata-kata yang untuk kepribadian kita sendiri, memanipulasi orang, tidak saudara. Tetapi apa yang kita katakan adalah kata-kata dari firman Tuhan, kata-kata yang membangkitkan orang, kata-kata yang memberkati orang, kata-kata yang membuat orang bersemangat, kata-kata yang mendukung akan orang lain. Saudaraku, Roh Kudus diutus untuk berbicara kepada umat manusia, supaya mereka itu apa saudara? Boleh bertobat dari kesalahan mereka. Mereka boleh memandang, oh hanya Yesus inilah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, sehingga mereka pun diselamatkan. Dan kepada orang-orang percaya, Roh Kudus terus membimbing mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Apa sebetulnya makna kebenaran saudara? Secara umum saudara, kalau di dunia ini kebenaran itu berarti sesuatu yang menurut norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Nah itu kebenaran.
siapa yang menentang saudara itu justru akan dihukum penjara. Karena apa? Nah ini sudah sah undang-undang, kamu harus mengikutinya. Ada 2 gay datang ke gereja, saudara, bilang kepada pendetanya, minta dinikahkan. Pendetanya menolak, saudara. Ini di dalam ayat firman Tuhan tidak boleh loh menikah dengan sesama kaum laki-laki dengan laki-laki gitu, saudara. Homoseksual tidak boleh, saudara, dalam firman Tuhan. Dan apa yang dialami pendeta ini, saudara, dia harus berhadapan dengan hukum. Dia harus malah dipenjara, diadili di penjara, saudara. Ada seorang perempuan bernama Sue Sin-het dari Myanmar, saudara. Tahun 2019 dia menjadi apa, saudara? Mengikuti ajang Miss Universe dan dia menjadi finalis. Wah, tinggal 1 langkah lagi dia menjadi apa? Miss Universe. Tapi saudara, apa yang dikatakannya ketika dia maju ke depan, saudara, sebagai finalis, dia berkata, saya adalah lesbian. Wah, semua orang di sana kaget, saudara, yang hadir. Para juri kaget. Dan dia mengatakan, saya ingin orang-orang di Myanmar yang belum bisa menerima lesbian untuk melihat kepada saya. Artinya dia itu kalau menjadi finalis Miss Universe, wah sudah tinggi. Jadi orang perlu melihat dia, menghargai dia, dan perlu menerima dia sebagai lesbian. Saya ini masyarakat di negara saya melihat kepada saya dan juga kepada orang-orang yang seperti saya. Waduh, saudara. Puji Tuhan, saudara, bukan dia yang menjadi Miss Universe-nya. Orang Afrika, saudara, kulit hitam yang menjadi Miss Universe. Rupanya para juri itu masih, saudara, memegang moral-moral kebenaran, memegang ajaran kebenaran. Secara Kristen, saudara, kebenaran itu adalah sesuatu atau suatu hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau tadi ayat dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Apa arti seluruh kebenaran, saudara? Berarti jalan pikiran kita, kehidupan kita, the way of life, decision kita, keputusan kita, kata-kata kita, tindak tanduk kita, langkah-langkah kehidupan kita, pada waktu kita belajar, pada waktu kita bekerja, semuanya harus benar, karena harus seluruh kebenaran itu. Contohnya Yusuf, anak Yakub. Saudara Yusuf, anak Yakub, dijual oleh saudara-saudaranya dan dia dibawa ke Mesir sebagai budak, saudara, karena sudah dibeli. Di sana dibeli oleh Potifar, seorang yang kaya raya di Mesir. Di dalam rumah si Potifar ini, saudara, Yusuf apa, saudara? Diangkat menjadi tangan kanan Potifar. Dan dia, saudara, ternyata tahan di dalam berbagai macam pencobaan. Misalnya pencobaan apa, saudara? Wanita, harta, tahta, itu yang mayor ya, saudara. Percobaan yang mendunia, semua orang harus menghadapinya. Dan saudara, ternyata ketika ada di rumah Potifar, Yusuf, saudara, menang atas pencobaan wanita. Istri Potifar, saudara, mengemis ya, meminta dia, ayo Yusuf, tidur dengan aku. Saudara, masalah wanita, Yusuf menang. Dia melarikan diri dari wanita ini dengan berkata-kata apa, saudara? Nyonya, seluruh kekayaan Tuhanku, seluruh rumah ini, seluruh ladang Tuhanku sudah diserahkan kepadaku, kecuali engkau ya Nyonya. Yusuf, saudara, tidak apa, saudara? Wah, memandang rendah tuannya, wah memandang
dia sudah tinggi kedudukannya di situ, lalu semuanya diambilnya. Tidak, tapi Yusuf takut pada Tuhan. Dan masalah apa saudara? Tahta. Ketika di rumah Potifar, Yusuf itu rajin bekerja, memperhatikan semua orang, penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat, sehingga apa? Si Potifar melihat kebenarannya dan dia diangkat menjadi kanan-kanannya. Ketika dia melarikan diri dari istri Potifar lalu difitnah dan dia ada di dalam penjara, apa yang dilakukannya? Dia tidak mau, wah aku ini mau kedudukan tinggi. Tidak saudara, yang dikerjakannya adalah kebenaran belaka. Sehingga kepala penjara melihatnya dan mengangkat dia menjadi anak-anaknya juga. Dia yang memberi makan orang-orang di situ, kerajinannya, kejujurannya. Kedudukan yang tinggi tidak diraihnya dengan berbagai macam cara yang jahat, fitnah dan sebagainya, saudara. Tetapi dengan kebenaran demi kebenarannya. Ketika satu hari dia dibebaskan dari penjara dan datang kepada Firaun untuk menafsirkan mimpi Firaun, saudara. Firaun sudah teriak-teriak, ya, siapa yang bisa mengartikan mimpiku dan siapa yang tahu mimpiku itu apa? Waduh saudara, orang-orang di Mesir para ahli mimpi ya datang dan mereka berkata, ya Tuhan harus bilang dulu toh mimpinya apa, nanti kami menerjemahkan. Enggak, kamu harus bilang mimpi apa. Dan Yusuf saudara yang diberikan hikmat oleh Tuhan, dia bisa menunjukkan mimpi tuanku Raja Firaun dan juga menerjemahkannya, mengartikannya. Tuanku itu mimpi ada 7 ekor sapi kurus dan 7 ekor sapi gemuk. Yang kurus makan yang gemuk, tetapi sesudah makan dia tetap kurus. Ada 7 bulir gandum kurus dan ada 7 bulir gandum yang bernas penuh gendut. Dimakan oleh yang kurus, tetapi sesudah itu yang kurus tetap menjadi gandum yang kurus. Artinya tuanku, kita akan ada masa 7 tahun yang berlimpah, sesudah itu ada kelaparan 7 tahun. Nah, terus harusnya bagaimana? Ya toh, Firaun kaget dengan mimpinya itu. Lalu Yusuf memberikan pertimbangan. Dan muncullah perkataan dari Firaun, siapa orang di dunia ini yang seperti anaknya Yusuf memberikan hikmat sedemikian luar biasa? Layaklah dia kuangkat menjadi penguasa atas Mesir. Waduh, saudara. Penguasa atas Mesir. Di dalam kedudukannya yang sudah tinggi itu sudah menjadi raja muda, saudara. Yusuf tetap memandang kebenaran Allah itu yang harus dilakukan. Ketika rakyat Mesir bingung, aduh Yusuf ini apa? Gandummu juga sudah habis. Dia membuka lumbung-lumbung gandum yang sudah tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya. Dan dia berkata, silakan beli kepada Firaun. Loh, saudara, uangnya itu diserahkan pada Firaun, loh saudara. Jabatan sudah tinggi, aduh uang untuk semua untuk aku. Itu orang dunia. Tetapi Yusuf tidak. Berikan uangmu, beli gandum, berikan kepada Firaun. Itu bukan hanya dia masalah keuangan, saudara. Dan ketika mereka membeli, aduh ini waktu habis bagaimana nih? Jual ternakmu. Ketika ternak habis, jual tanahmu. Ketika tanah habis, jual dirimu jadi budaknya Firaun. Semua mengarah kepada Firaun. Itu saudara yang harus kita lakukan di dalam jabatan-jabatan pelayanan. Beri kemuliaan
dia mengasihi rakyat saudara Mesir dalam jabatannya yang sudah tinggi. Dia bilang apa? Ketika mereka menjadi budak menggarap sawah-sawahnya Firaun, kaya banget Firaun ini, seluruh Mesir dibelinya saudara. Tidak ada yang memiliki dirinya sendiri pun tidak ada, jadi budak-budak. Dan ketika mereka menghasilkan gandum saudara, ini yang 20% ya, yang 1/5 bagiannya adalah bagian Firaun. Yang 80% lagi buat kamu. Itu enggak kejem saudara. Nah, orang kejem itu apa? Yang 10% buat kamu, 90% buat Firaun. Enggak saudara. Dia juga perhatian dan mengasihi rakyat Mesir. Kamu dapat 80% untuk makanmu, untuk benih-benih lagi ini tak kasih. Dia tidak kemaruk, tidak jahat saudara, tapi dia mengasihi juga orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Mungkin kamu tahan terhadap wanita, tetapi apakah kamu tahan terhadap jabatan? Bagaimana cara kamu memandang keuangan? Sebagai kepala sekolah misalnya, wah ini uang dari bos dialihkan, wah saudara mengalihkan. Wah ini uang bayaran sekolah, wah dialihkan. Atau mungkin bahkan masuk ke kantong saudara. Itu namanya tidak benar. Kita harus benar dalam segala langkah-langkah hidup kita. Dan saudara, kebenaran yang menyeluruh itu berarti apa? Dalam satu hal, tetapi semuanya harus benar. Ada seorang Kristen, suami istri sepasang, Ananias dan Safira. Mereka berunding, ayo mah kita jual tanah kita. Oh itu benar saudara. Menjual tanah kita berikan kepada masyarakat. Maaf saudara, kepada jemaat. Itu benar saudara, baik dan benar. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen menganggap apa yang menjadi milik mereka milik bersama, apa yang menjadi miliknya milik bersama. Ayo kita jual tanah kita, lalu kita berikan kepada jemaat. Benar saudara. Tetapi ketika uangnya banyak, wah silau men ya, wah mah kita bagi aja mah, sebagian untuk kita, sebagian untuk gereja. Ada roh rakus di situ, ada roh kebohongan di situ. Dan ketika disampaikan yang sebagian itu ke hadapan rasul-rasul saudara, Petrus berkata, apakah ini semuanya? Ananias? Ananias, stop, saudara maju. Dan Ananias berkata, ya itu Pak Petrus, kamu sudah membohongi Roh Kudus. Saudara, para rasul tahu saudara, karena apa? Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada mereka. Langsung Ananias geblak saudara. Terus orang-orang muda mengafaninya, membawa dia ke kuburan. 3 jam kemudian Safira datang. Apakah ini sekian ini jumlah penjualan tanahmu? Safira berkata, iya sekian. Kamu tuh tidak tahu ya, suamimu baru dibawa ke kuburan, baru dikuburkan. Bukankah tanah itu menjadi milikmu, menjadi kuasamu? Dan bukankah uang ini juga ada dalam kuasamu? Jadi kalau kamu beri persembahan, ya udah terserah aja. Pak ini hanya 50% Pak. Ya 50% untuk keluarga atau gimana? Tidak usah bohong saudara. Di dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, Safira pun jatuh mati. Sehingga masyarakat pada waktu itu takut dengan orang-orang Kristen karena kebenaran mereka yang luar biasa saudara. Apakah saat ini masyarakat di Indonesia menghargai anak-anak Tuhan karena kehidupan
iso sekongkol untuk berbuat jahat ini? Mindsetnya mereka sudah dibuat supaya mereka sungkan segan sama anak-anak Tuhan. Wah, ini mesti orang Kristen tak iso diajak kong kali kong, diajak sepakat untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu saudara yang harus mereka lihat. Wah, orang Kristen ini memang tak belum berbuat ini. Ialah saudara, kehidupan kita sehari-hari dituntun oleh roh kebenaran itu sendiri. Dalam segala kebenaran kita mau hidup. Mari saudara, kita akan memujikan lagu Yesus Kau Kebenaran yang menyelamatkan aku. Saya mohon para pujian Tuhan juga. Yesus Kau kebenaran.
kasih untuk Ibu Sinta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti biasa saya akan menyampaikan bahwa ibadah minggu depan tanggal 31 Mei tahun 2020 firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yohanes. Ibadah masih akan kita laksanakan secara streaming. Kita berdoa supaya Tuhan juga akan terus tetap memelihara kita dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah ibadah yang kita lakukan. Ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai dari tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei. Untuk tanggal 25 Saudara Daniel Andi Ismanto, kemudian tanggal 25 juga Bapak Rakut Sebeling. Tanggal yang sama tanggal 25 Ibu Milka, kemudian tanggal 28 Mei Ibu Priscilla Mujiani atau Ibu Sunarto, kemudian tanggal 28 tanggal yang sama Saudara Alexander Ardian Maisa. Lalu tanggal 29 Mei Saudari Dea Adi Santikasari atau Saudari Dia. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Oke, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak di surga, kami pagi hari ini ya Tuhan bersyukur untuk setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, baik yang kami berada di tempat ini yang menyiarkan secara streaming Tuhan, dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan berkat-Mu tercurah di setiap kami beribadah Tuhan dimanapun kami berada. Itulah sebabnya kami menyerahkan untuk setiap kami yang hadir dimanapun kami saat ini berada Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mulai akan menolong dalam setiap kehidupan kami, bahkan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan Kau yang akan menolong dan membukakan jalannya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan, kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong, Kau yang akan memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap ibadah yang kami lakukan, kami boleh tetap menikmati akan kehadiran Tuhan, menikmati akan setiap lawatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan ibadah kami ke depan, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pagi hari ini kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati tim musik pujian, berkati juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain ya Tuhan, baik kameramen maupun multimedia dan juga sound system Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh melayani dengan segenap hati kami memberikan yang terbaik-baik buat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami saat ini juga berdoa untuk menyerahkan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang secara khusus dalam minggu ini mereka berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau yang akan memberkati Saudara Andi, Kau yang akan memberkati Bapak Rakut, Kau yang akan memberkati Ibu Milka, Kau yang memberkati untuk Ibu Mujiati, Kau juga yang akan memberkati Saudara Ardian, Kau memberkati Saudari Dia yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka, bahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan Kau akan senantiasa membukakan jalan, sehingga apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka senantiasa mereka dapat melihat akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Kau yang boleh memberkati dalam ibadah kami dari awal sampai pada bagian akhir ya Tuhan. Kau yang sudah menuntun kami, bahkan Kau yang boleh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami akan memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami ingin diserahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati, maka sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus tercurah dalam seluruh hidupmu. Engkau diberkati dalam keluargamu, engkau diberkati dalam segala aktivitasmu, engkau diberkati dalam pelayananmu, engkau diberkati dalam hari-harimu, mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita. Haleluya. Amin.